tanya tuh Ki, kepada seorang mantan pejabat yang pernah mengurus soal LPDP ya. Kenapa sih 2N+1? Apakah memang standarnya beasiswa-beasiswa di luar negeri dan yang ada di Indonesia itu memang 2N+1 gitu? Apa pertimbangan dan segala macamnya? Ternyata 2N+1 itu mengikuti aturan yang diterapkan untuk ASN. Kalau ASN studi, mereka harus kembali ke negara gitu, kemudian harus mengabdi selama 2 kali masa studi plus 1 tahun. Kenapa diterapkan ASN untuk ASN gitu ya? Karena mekanisme ini, karena anggaran negara, jadi mekanismenya mengikuti ASN. Ya, betul. Gitu. Kita penasaran juga ya, ada nggak sih kontrak resmi gitu 2N+1 dan kita kan ada ada semacam kontrak begitu ya, ada semacam kontrak untuk mengabdi ke negara. Nah, kita tanya pada yang berpengalaman, Mas Bima. Gimana waktu itu kontraknya, bunyi kontraknya, kenapa harus 2N+1 dan segala macamnya. Lalu apakah kemudian ketika pulang harus mengabdi di tempat-tempat tertentu dan juga sudah disediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya? Iya, waktu 2013 nih kan karena saya angkatan ketiga nih, PK dulu namanya, program keberangkatan ketiga. Jadi pada waktu masa awal itu tidak ditulis spesifik 2N+1, tapi kembali dan mengabdi ke Indonesia. Sehingga saat itu tuh ya juga banyak teman-teman yang berpikir, ini udah capek-capek kuliah di luar negeri, tapi di sana banyak sekali nih, ada yang bisa jadi ngajar di kampus, ada juga yang magang di perusahaan-perusahaan, di bank juga kan. Apalagi kalau misalkan di Eropa itu kan ada tempat-tempat yang menyediakan internship. Nah, tapi begitu banyak yang melakukan itu, kemudian LPDP berikutnya memang agak lebih ketat. Sehingga muncul 2N+1. Kalau dulu sih kita nggak perlu itu juga tahu ya bahwa kalau sebagian butuh magang, nggak lama-lama 1 tahun, kemudian balik lagi. Yang mau berkarir jadi dosen, dia biasanya mengambil doktoral. Jadi ada lanjutan nih dari S2 ke S3. Oh, bisa ya langsung? Bisa langsung ya. Jadi nggak ada masalah saat itu. Justru perdebatannya adalah bagus dong kalau sebagian memanfaatkan untuk bisa magang. Ya, betul. Daripada di dalam negeri misalnya masih nyari-nyari kerjaan, atau dianggap S2 tapi ekspertisnya atau pengalaman kerjanya misalnya itu belum memenuhi syarat tertentu. Ya udah, di luar dulu 1 tahun. Nah, yang dulu kita diikat itu sebenarnya bukan kontrak itunya, tapi dulu tuh ya itu diingetin ya bahwa ini pajak. Ini tuh dari pajak yang kalian dibiayai oleh rakyat gitu ya. Ada tukang sate, ada ibu-ibu di pasar, ya kan? Ada warung-warung kecil, pajaknya itu yang membuat kalian sekolah. Bahkan kita kan sampai ada training tuh selama kurang lebih 7 harian ya. Itu dulu saya alumni Rindam Jaya. Wah, pendidikan militer, militer dong dulu. Iya, jadi di kontraknya memang nggak ada langsung 2N+1, tapi ada bela negaranya. Disuruh guling-guling, disuruh baris berbaris. Dan yang mengkursus itu tentara langsung. Tentara langsung. Dulu kebetulan saya salah satu institusi di tentara yang memang kita intens. Disitulah kemudian selama malam-malam yang cuma dikasih waktu tidur 5 jam, kadang-kadang 4 jam itu arti dari kontrak itu secara eksplisit dan implisit ya, itu disampaikan sehingga nggak perlu ada 2N+1 dulu. Sekarang aja nih agak ketat gitu.